Halo, ketemu lagi kita ya. Oke, selamat malam, selamat malam. Oke, malam hari ini saya akan membahas lain lagi ya materinya, yaitu tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 garis miring PUU garis datar 10 Romawi garis miring 2012, yaitu tentang batas kedaluarsa hak bekerja atas pembayaran dari pengusaha. Jadi hak pembayaran itu kalau kurang dan sebagainya itu berdasarkan pada pasal 96 Undang-Undang 13 tahun 2003 itu ada batas kadaluarsanya yaitu 2 tahun sejak timbulnya hak. Jadi kalau nagihnya itu sudah lewat dari timbulnya hak yang 2 tahun itu, artinya sudah kedaluarsa, tidak bisa ditagih lagi meskipun salah hitung. Itu seperti itu ya. Oke. Jadi saya akan membahas tentang ini. Tapi sebelum itu saya perkenalkan dulu juga bahwa sejauh ini yang putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait masalah-masalah ketenagakerjaan itu ada sebanyak 12 putusan MK, putusan Mahkamah Konstitusi tentang ketenagakerjaan. Putusan MK yang paling mutakhir ya, yang paling baru adalah putusan MK nomor 91 garis miring PUU garis datar 18 Romawi ya, garis miring 2020 ya, mengenai Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi uji material ya, uji material atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan hal lain lagi yang perlu disampaikan di sini adalah bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat dan bersifat erga omnes. Erga omnes itu maksudnya berlaku untuk umum, berlaku untuk semua warga negara Indonesia dan berlaku bagi siapapun yang melakukan perbuatan hukum di Indonesia. Ya, itu kalau ada kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi, mereka terkena harus mengikuti ketentuan apa yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Beda dengan putusan pengadilan lainnya, seperti misalnya putusan pengadilan negeri tentang perdata misalnya, sengketa perdata misalnya, itu putusan pengadilan yang berlaku bagi para pihak yang bersengketa di situ. Nah, itu bedanya ya. Oke. Ya. Nah, materi yang akan dibahas ini adalah tentang putusan MK. Saya singkat saja ya, putusan MK nomor 100 tahun 2012, yaitu uji material atas putusan atas pasal 96 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, yaitu tentang batas kedaluarsa itu. Kedaluarsa atas hak yang terkait dengan pembayaran, pembayaran untuk bekerja dari perusahaan. Bisa upah, bisa pembayaran pesangon, bisa kekurangan pembayaran dan sebagainya, salah hitung dan sebagainya, itu bisa itu diatur oleh pasal 96. Nah, di sini ini adalah batas 2 tahun itu yang dirasakan tidak nyaman oleh warga negara tertentu yang kemudian eh, warga negara ini kemudian mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi ya untuk diluruskan, dibetulkan. Oke, baik ya. Menurut dia tidak betul itu seperti itu. Oke. Misalnya begini, Hernawan sebelah begitu ya, berhak atas upah lembur dalam periode Januari sampai dengan Juni 2007, masa lalu ini ya. Oke. Tetapi Hernawan lupa untuk memproses pembayaran upah lembur itu. Dan upah lemburnya itu ya jumlahnya sekitar 18 juta lah, 18 juta rupiah untuk periode Januari sampai dengan Juni 2007 yang lalu. Oke. Nah, Hernawan ini baru sadar dan ingat, lalu menagih pada perusahaan pada Januari 2010. Nah, timbulnya hak itu, hak pembayaran ya, itu antara Januari Juni 2007, nagihnya Januari 2010, ya kan? Nah, ini kan sudah lewat 2 tahun ini gitu kan. Nah, ini model yang seperti ini yang disebut dengan kedaluarsa. Nah, bahwasanya tagihan itu akan dibayar atau tidak, kalau perusahaan memang lurus-lurus mengikuti hukum, ya tidak ada kewajiban untuk membayar karena pembayaran itu menjadi kedaluarsa.
Tapi bahwasanya kemudian perusahaan itu bersedia membayar itu adalah kebijaksanaan daripada perusahaan. Oke. Ya. Nah, putusan MK nomor 100 tahun 2012 itu untuk diketahui diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September tahun 2013. Selesai diucapkan pada pukul 11 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Ya. Begitulah dalam amar putusan berbunyi begitu. Saya kutip dari situ ya. Dan itu diucapkan ya bergiliran ya oleh 9 hakim konstitusi. Dibacakan putusannya. Gitu ya. Oke. Nah, sejak itulah ke depan maka uh, pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian bunyi amar putusannya. Baik ya, jadi kita akan bahas ini ya. Oke. Oke. Nah, kemudian, nah, jadi sejak tanggal 19 September 2017 ke depan itu matilah ya, sebutlah begitu pasal 96 Undang-Undang 13 2003. Pasalnya masih ada di undang-undang ya, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Begitu format putusan Mahkamah Konstitusi. Oke. Nah, jadi misalnya ya bisa saja seorang cucu, seorang cucu ya mengajukan tuntutan pembayaran atas hak pembayaran kakeknya 7 tahun lalu. Nah, sejak timbulnya hak atas pembayaran, nah kakeknya itu menerima uang uh, pesangon, katakanlah karena kakeknya itu pensiun ya, itu di tahun 2016. Tahun 2016. Nah, tahun 2016 berarti itu sudah setelah putusan MK itu diucapkan kan. Kan tadi putusan MK nomor 100 tahun 2012 itu diucapkan 19 September 2013. Dan ini si cucu ini akan menagih eh, haknya kakek yang katakanlah salah bayar, itu hitungannya kurang begitu ya, di tahun 2016. Berarti sudah melewati eh, hari itu ya, melewati masa yang putusan MK itu diucapkan. Nah, di situ sudah berlaku bahwa tidak ada daluarsa lagi, tidak ada kedaluarsa lagi, sudah bebas sampai kapanpun tanpa batas. Nah, 2016, sekarang 2023, ya kan? 7 tahun yang lalu kan? Kejadian 7 tahun yang lalu tidak masalah. Tapi kejadian itu adalah setelah putusan MK itu diucapkan pada 19 September tahun 2013. Baik, itulah yang terjadi ya tentang putusan MK nomor 100 tahun 2012 di mana terhitung mulai tanggal 19 September 2013 ke sini ke depan tidak ada lagi batas kedaluarsa karena pasal 96 pada Undang-Undang 1323 itu sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Baik, ya. Itu pengantarnya. Nanti detailnya akan saya sampaikan kemudian ya. Setelah ini akan saya sampaikan bagaimana bunyi amar putusan dan sebagainya. Oke ya, oke. Ini saya tampilkan ya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 garis miring PUU garis datar 10 Romawi garis miring 2012. Ini dalam kaitannya dengan uji material eh, eh, tentang pasal 96 ya Undang-Undang nomor 12 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 ya yang tadi sudah saya sampaikan ya. Oke. Nah, berikutnya inilah bunyi pasal 96 ya pada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Di situ oke, Anda bisa baca sendiri juga. Saya hanya akan menyebutkan saja unsur-unsur yang ada dalam pasal 96 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Ada tuntutan di situ, ada pembayaran upah pekerja terkait dengan hubungan kerja, ada menjadi daluarsa, dan kemudian ada juga setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak. Nah, itulah unsur-unsur yang ada di dalam pasal 96. Jadi memang dibatasi eh, periodenya hanya 2 tahun, sejak timbulnya hak itu masih bisa ditagihkan. Baik.
Nah, kemudian oleh warga negara Indonesia, tidak perlu saya sebutkan namanya, gitu kan, eh, diajukanlah permohonan uji material yang intinya adalah pada dasarnya ini tidak ada model kedaluarsa ini. Hak adalah hak, gitu ya. Ini adalah hak yang memang harus dinikmati, diperoleh oleh yang mendapatkan atau mempunyai hak itu. Nah, singkat kata, inilah selengkapnya bunyi amar putusan ya. Amar. Amar itu artinya perintah ya. Beri amar putusan, saya bacakan ya. Mengadili menyatakan uh, amar satu mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Karena memang yang dimohon itu adalah agar pasal 96 itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, intinya begitu. Dikabulkan ini. Nah, 1.1 Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kerajaan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 bertentangan. Jadi pasal 96 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, kemudian amar yang 1.2, nah karena bertentangan maka pasal 96 eh, pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan tadi sebagai disampaikan bahwa putusan MK itu diucapkan dalam rapat pleno terbuka Mahkamah Konstitusi dihadiri oleh 9 hakim konstitusi pada tanggal 19 September 2013. Disitulah diucapkan, yaitu pada jam 11 lewat 17 menit. Ya, tadi sudah disampaikan ya. Oke. Nah, oke. Putusan Hakim Konstitusi diucapkan, ini di bawah ya, ditulis lagi, diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum tanggal 19 bulan September tahun 2013 oleh 9 Hakim Konstitusi. Terhadap putusan Mahkamah ini terdapat seorang Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda. Nah, ini dalam istilah pengadilan disebut dengan dissenting opinion. Boleh saja seorang hakim, dua orang hakim beda pendapat. Tetapi memang itu majelis hakim selalu ganjil. Kalau di pengadilan negeri misalnya 3 misalnya, tapi di pengadilan di Mahkamah Konstitusi 9. Supaya apa? Kalau terjadi voting itu bisa membuat satu keputusan gitu kan. Nah, di sini uh, hakimnya ada 9, kemudian yang beda pendapat atau dia mengajukan dissenting opinion ya satu, ya sudah, apa boleh buat. Dan ini dicantumkan juga di dalam berkas putusan MK nomor 100 tahun 2012. Demikianlah ya tambahan informasi, tambahan pengetahuan bahwa ada batas yang dulunya ada batas tentang hak atas pembayaran dari perusahaan, ya pembayaran apa saja, tapi kemudian dengan adanya putusan Mahkamah MK nomor 100 tahun 2012, maka batas 2 tahun kadaluarsa itu tidak ada lagi. Jadi mau berapa tahun dan sebagainya, seperti tadi yang apa eh, tadi di contoh yang pertama itu kakek menagih apa cucu nagih punya kakek katakan begitu, meskipun sudah lewat 7 tahun, tapi periode yang terjadi ini ketika pembayaran dan nagih itu adalah setelah putusan MK ini diucapkan, jadi sudah berlaku eh, penghapusan tentang daluarsa itu. Nah, baik, sampai di sini semoga bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di lain sesi yang tidak kalah serunya. Oke, seperti biasa, salam sehat dan sukses selalu. Oke, oke.